Muhammad Zaini, biasa dipanggil dengan Pak Farid. Ya, saat ini kami di Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis diberikan kepercayaan untuk bisa mengelola mata kuliah kewirausahaan lintas prodi, ya, karena ini berbasis lintas prodi sehingga rektorat perlu untuk membuat satu konsep kegiatan ke kuliah yang bisa menggabungkan dari beberapa prodi, ya. Jadi pada hari ini saya akan coba jelaskan apa saja yang akan kita lakukan, ya, saat selama 1 semester ke depan di semester ini, ya, bagaimana sistem kuliahnya, karena mungkin akan berbeda ya dengan kuliah-kuliah yang lain ataupun kuliah-kuliah kewirausahaan sebelumnya. Jadi alhamdulillah, ya, kewirausahaan lintas prodi ini sudah berlangsung ini semester ketiga, ya, semester ketiga, yang mana dari 2 semester terakhir kemarin bisa menghasilkan berbagai macam inovasi, ya, baik itu di bidang digital ataupun non digital. Jadi saya bersyukur sekali bahwa mahasiswa Universitas Hamzah Anwar ternyata banyak juga yang kreatif, bersemangat, dan merasa bahwa banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari kuliah ini. Jadi mungkin kalau kalian ketemu sama kakak-kakak kelasnya, ya, itu bisa bercerita mereka tentang apa saja yang sudah kita lakukan selama kuliah kewirausahaan. Ya, jadi agenda pada hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Oke, bagaimana gambaran umum tentang kuliah ini, kemudian apa saja tahapan perkuliahannya, kemudian apa saja capaian pembelajaran mata kuliah, dan program lanjutan yang nanti saya akan ceritakan, dan hadir juga pada pagi hari ini beberapa tim dosen teaching, ya, yang bisa memberikan testimoni atau hal-hal yang perlu diperhatikan selama perkuliahan. Baik. Suaranya hanya saya kan? Oke, yang lain kita matiin dulu, ya. Mute all. Saya mute semuanya dulu supaya tidak berisik. Oke. Ya. Mungkin ada yang baru mendengar, ya, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis atau PIIB Universitas Hamzah Anwar. Jadi ini adalah satu lembaga yang didirikan sejak setahun yang lalu, ya, yang mana ini memfokuskan terhadap inovasi-inovasi yang ada di kampus, sekaligus juga lembaga untuk inkubator bisnis untuk mahasiswa, dosen, dan alumni yang memang ingin mengembangkan kewirausahaan, ya. Jadi kita bantu teman-teman yang mau berbisnis, mau berusaha, berwirausaha untuk kita inkubasi, ya, selama 1-3 tahun. Oke. Jadi ini beberapa teman-teman tim teaching dari PIB, ya, saya sendiri, ya, background pendidikan saya ada di marketing management, jadi saya memang kuliah di bidang bisnis administrasi bisnis. Kemudian ada tim teaching juga, ada Ibu Liana, ya. Ini S1 S2-nya geografi fisik dan S3-nya beliau ada di lingkungan. Hadir juga kayaknya hari ini, kebetulan Ibu Liana sedang dalam perjalanan ini di kereta mungkin, ya. Kemudian ada juga Pak Dr. Muhammad Ali, ya. Dr. Muhammad Ali ini bidang pendidikannya pendidikan ekonomi dan seorang pengusaha juga. Jadi sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah atau pusat. Kemudian ada tim teaching yang lain, ada Pak Faru Rozi, ya, Oji.
Ini backgroundnya di pendidikan matematika. Kemudian ada Ibu Zen, ya, backgroundnya di akuntansi dan manajemen keuangan. Kemudian ada Ibu Susilawati, pendidikan ekonomi dan ekonomi Islam. Kemudian yang lain juga ada Pak Taufik, ya. Kalau teman-teman teknik mungkin sudah tidak asing lagi dengan Pak Taufik, ya. Kebetulan Pak Taufik ini juga sebagai korprodi di teknik komputer, ya. Dia juga seorang pebisnis dan backgroundnya adalah teknik elektro, ya. Kemudian ada Pak Ramli, ini ada di prodi pariwisata, jadi nama backgroundnya untuk English Tourism, ya. Kemudian ada juga Pak Wasil, ini ada di teknik sekarang dan backgroundnya ada di bidang ekonomi kreatif. Kemudian ada juga 3 orang yang lain yang kebetulan belum sempat dimasukkan ke sini fotonya, ya. Ada Pak Alwi, ya. Kemudian ada Pak Mahfuz, ya. Oh, 2 orang lagi berarti. Pak Alwi dan Pak Mahfuz. Kalau Pak Alwi itu ada di PGSD, ya. Tapi background dia adalah seorang pengusaha agrobisnis, kemudian juga mengembangkan, dia menjadi pembimbing untuk Science Club, ya, di Universitas Hamzanwadi. Itu ada Pak Alwi. Kalau Pak Mahfuz dia di Fakultas Teknik sekarang dan bidangnya adalah teknik informatika. Oke, jadi itu tim teaching yang akan nanti membantu teman-teman mengampu kuliahnya masing-masing. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang belum pernah ketemu dosen ini, nah, pada saat kuliah ini nanti akan ketemu dengan Bapak Ibu dosen tim teaching, ya. Oke, tentu ada harapan-harapan yang ingin kita raih, ya, saat melakukan perkuliahan ini. Ya, ada standar kompetensi yang kita harapkan ada mahasiswa bisa mencapai satu kompetensi yang mumpuni, ya, dalam bidang kewirausahaan. Yang pertama adalah adik-adik mahasiswa bisa memahami prinsip dasar kewirausahaan. Agak berbeda memang konsep kewirausahaan dengan yang mungkin selama ini kita tahu bahwa mencari uang itu adalah kita bekerja, paling gampang begitu, ya, bekerja pada sebuah perusahaan atau jadi PNS atau jadi guru gitu, ya. Nah, ini ada satu konsep dasar kewirausahaan yang nanti teman-teman bisa memahami seperti apa sih dunia usaha, ya, mulai dari penyusunan bisnis plan, kemudian bagaimana membuat strategi marketing, bagaimana mengatur orang, ya, manajemen sumber daya manusia, bagaimana kita mencari dana untuk modal, dan nanti akan diajarkan semua di sini. Kemudian tentang leadership juga nanti akan ada satu sesi. Kemudian juga ada tentang legalitas dalam berusaha, ya, perpajakan, nanti kan kita bahas semua di sini. Jadi nanti di dalam kuliah ini nanti akan cukup lengkap, ya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk berwirausaha, jadi nanti ini akan bisa menjadi modal dasar, ya, untuk kedepannya seperti apa. Ya, kemudian oh ya, nanti kalian akan menyelesaikan pertemuan tatap muka, ya, tatap mukanya bisa secara offline ataupun dengan online bersama dosen pengampunya masing-masing, ya. Nanti bisa diatur, jadi setiap kelas di masing-masing prodi akan ada dosen pengampu yang mungkin dosennya bukan dari prodi tersebut. Misalnya saya nanti akan mengampu 1 atau 2 kelas di pendidikan ekonomi misalnya. Kemudian nanti ada dosen yang lain untuk mengisi yang di tempat yang lain. Jadi kita sudah diberikan kepercayaan untuk bisa mengisi perkuliahan ini untuk lintas prodi karena sekarang lebih dinamis, ya. Kemudian yang kedua, menemukan ide bisnis tervalidasi. Jadi target kita untuk kuliah kewirausahaan ini
Jadi kalian bisa mencoba untuk mengeksplor. Mungkin sejak lama kalian kepikiran punya ide bisnis apa gitu. Nah, sekaranglah saatnya kalian untuk menuangkan ide tersebut ya menjadi satu langkah menuju kenyataan ya. Karena kalau hanya sekedar kalian bermimpi saja tapi tidak pernah dituliskan dalam sebuah rencana, maka mimpi itu tidak akan pernah terwujud. Sehingga dalam kuliah ini nanti target akhirnya kalian bisa meluncing sebuah produk ya, meluncing sebuah produk. Oke, dan nanti kalian mampu mempresentasikan proposal bisnisnya. Jadi UTS-nya itu nanti targetnya adalah kalian bisa mempresentasikan proposal bisnis. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi yang diharapkan dari kuliah ini adalah kalian bisa mengeksekusi dan bisa merencanakan keberlanjutan bisnis. Ya, jadi nanti di akhir kuliah ada yang namanya Grand Launching Day sebagai syarat kelulusan mata kuliah ini, yang mana di akhir kuliah ini sebagai UAS nanti kalian meluncing produk yang memang siap dipasarkan. Ya, jadi selama 1 semester ini kalian akan mempersiapkan itu, ya produk itu harus sampai jadi prototipenya dan memang siap untuk dipasarkan. Kemudian yang berikutnya adalah grup bisnis project. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok, ya. Jadi satu kelompok itu akan disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Jadi agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau tahun lalu, semester ganjil tahun lalu, kita fokus terhadap bisnis berbasis startup atau digital. Kemudian semester kemarin, semester genap, kita fokus kepada inovasi pendidikan. Nah, saat ini kita berikan kebebasan, ya, kita berikan kebebasan buat kalian untuk bisa menentukan sendiri minat bisnisnya mau ke arah mana. Ya, jadi nanti di belakang akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi diharapkan dengan membuat kelompok usaha, ya, kelompok bisnis dari berbagai macam prodi, ini kalian bisa menghasilkan prototipe produk yang siap dikomersilkan dan berdaya saing tentu saja, ya sesuai dengan minat kelompok usahanya. Oke, baik. Nah, tahapan perkuliahan, ya, jadi ini ada beberapa tahapan kuliahan seperti yang bisa dilihat. Yang pertama nanti minggu depan kalian akan ada satu bootcamp, ya, 1 hari di hari Sabtu minggu depan. Jadi kita akan kumpulkan semua mahasiswa karena sekarang sudah boleh ya pertemuan tatap muka. Jadi kita akan berkumpul, nanti kita akan membuat kegiatan namanya One Day Entrepreneurs Bootcamp. Ya, bentar saya kasih. Oke. One Day Entrepreneurs Bootcamp. Jadi kegiatan ini merupakan tahapan awal. Jadi kita akan coba petakan, ya, minat dan bakat mahasiswa dalam memulai bisnis. Pasti ada yang ingin mencoba bisnis apa. Nah, ini kita coba nanti akan kelompok-kelompokkan. Ya, di situ nanti akan ketemu langsung dari berbagai macam prodi, kalian bisa berkenalan di situ dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kuliah tatap muka. Ya. Jadi kuliah tatap muka baik itu secara online maupun offline. Ya, kalau online bisa menggunakan media Zoom seperti ini ataupun offline nanti di kelas. Jadi tergantung nanti dengan dosen pengampunya masing-masing. Oke. Nah, ini untuk teori diskusi ya nanti ada di kuliah tatap muka. Kemudian yang ketiga mentoring. Tentu saja untuk membuat sebuah bisnis kelompok usaha ini perlu konsultasi karena untuk apa ya menjaga biar on track gitu ya usaha yang kalian lakukan itu sesuai dengan standar yang kita inginkan, sehingga nanti ada mentoring sesuai dengan bisnis mentor yang akan ditunjuk atau kalian pilih sendiri
Jadi nanti mentornya bisa dari dosen ataupun dari expert ya, dari yang memang praktisi. Oke, kemudian di pertemuan ke-8 nanti ada UTS ya, ujian tengah semester. Kalian akan mempresentasikan proposal bisnis. Jadi selama setengah semester itu kalian akan mendesain, akan membuat bisnis plan, rencana bisnis mau seperti apa. Rencana bisnis yang akan kalian lakukan. Nah, dibuatkan proposalnya, nanti saat UTS itu, penilaian UTS-nya adalah kalian mempresentasikan proposal yang mau diajukan. Ya, kalau disetujui, kalian bisa melanjutkan untuk pembuatan prototipe produk. Oke, nanti juga setelah UTS akan ada kunjungan industri, ini melihat langsung ya ke industri atau ke bisnis-bisnis yang sudah sukses ya, tentu saja di sekitar Lombok tentu. Kalau semester lalu kita ke Pondok Pesantren Haramain di Narmada ya di Lombok Barat. Jadi teman-teman bisa ngelihat langsung seperti apa bisnis yang sukses ya yang ada di Lombok. Dan terakhir sebagai UAS nanti akan ada Grand Launching Day. Ya, tahapan ini itu tahapan akhir pengganti UAS. Jadi nanti kalian akan melakukan pemasaran, pameran, sekaligus launching. Jadi itu akan dinilai dan dilombakan. Jadi yang terbaik-terbaik akan mendapatkan hadiah ya seperti yang sudah-sudah. Oke, saya kok nggak bisa ini ya. Pak Ramli bisa bantu saya, Pak? Ini saya kok tidak bisa pindah-pindah. Untuk kita tampilkan video nggak? Nggak, ini bisa ini nggak di exit. Saya nggak bisa, nggak tahu error atau apa nih. Nggak berubah-berubah soalnya. Saya klik-klik nggak bisa. Bisa di stop share dari situ nggak? Yang coba dulu, Pak. Nah, ini bisa. Oke. Saya share screen lagi ya. Oke. Ya, jadi Sabtu depan tanggal 2 Oktober nanti mulai jam 9 sampai jam 4 sore, nanti lokasinya di Auditorium Rektorat lantai 3 ya. Kita ada beberapa agenda untuk minggu depan. Yang pertama ya tentu saja nanti kita akan saling berkenalan ya satu sama lain. Totalnya kalau saya tidak salah ada 286 mahasiswa yang ikut kuliah lintas prodi ini. Jadi mudah-mudahan nanti tempatnya cukup karena semester lalu kita bikin Grand Launching Day di situ juga pesertanya hampir sama ya, hampir 300 orang juga. Oke, nanti terus ada beberapa sharing success story ya. Kita akan undang beberapa pengusaha yang sudah sukses, baik itu di bidang teknologi ataupun non-digital yang akan kita bagikan supaya kalian menjadi lebih paham. Kemudian juga akan ada pembagian kelompok dan minat ide bisnis. Ya, jadi di situ nanti saatnya kalian akan memilih teman kelompok kalian untuk satu semester ke depan. Ya, diharapkan dengan pertemuan secara langsung kalian bisa mengenal lebih dekat. Ya, jadi nggak hanya sekedar kita pilihkan. Kalau 2 semester sebelumnya kan kita langsung pilihkan. Jadi kita gabung-gabung antara semua prodi itu, kita yang pilihkan, tapi saat ini kita berikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih temannya sendiri. Jadi sesuai dengan minat dan ide bisnisnya. Oke. Kemudian ada beberapa games dan door prize ya, jadi supaya lebih menarik dan tidak membosankan. Jadi nanti akan ada games-games ya, supaya lebih menarik. Kemudian total kuliahnya nanti akan ada 16 kali pertemuan. Jadi masing-masing nanti akan kuliah di prodinya masing-masing. Jadi nanti kuliahnya tidak akan terus-menerus pakai Zoom. Jadi nanti setiap dosen pengampu akan
mengampu masing-masing kelas, ya. Jadi ada yang, jadi bisa jadi tadi yang seperti saya sebutkan, anak teknik yang di sistem informasi seharusnya kan saya ya dosen pengampunya misalnya, tapi nanti akan yang mengajar itu mungkin dosen yang lain yang akan mengampu di teknik, ya. Jadi akan di swap, jadi akan kita coba kolaborasikan, ya, sesuai dengan background kita masing-masing. Oke, dari sesi pertama sampai dengan sesi ketujuh ini lebih ke perencanaan bisnis, ya. Bagaimana kalian mengetahui tentang konsep usaha, pencarian customer value, ya, kemudian penciptaan produk, bagaimana menambahkan nilai pada sebuah produk, kalian mendesain sebuah bisnis model canvas, ya, kemudian bagaimana merencanakan keuangan sehingga kalian bisa membuat sebuah bisnis plan, proposal, ya, dan kalian presentasikan pada saat UTS di sesi ke-8. Oke. Kemudian di sesi ke-9 sampai dengan ke-16 kalian akan lebih banyak, ya, untuk membahas tentang bagaimana strategi, kemudian manajemen SDM, ya, kemudian bagaimana pencarian modal, bagaimana menilai value dari sebuah evaluasi sebuah perusahaan, ya. Kalau kita sering dengar valuasi Gojek misalnya sampai triliunan, itu gimana sih cara nilainya? Nah, itu ada teknik-tekniknya, nanti akan kalian tahu. Terus bagaimana legalitas dalam berusaha juga perlu legalitas supaya bisa aman, ya. Kemudian agile leadership, jadi leadership yang lincah, ya. Agile itu lincah, bagaimana sekarang sangat dibutuhkan. Oke. Dan terakhir sesi ke-16 nanti akan ada grand launching. Oke, mentoring, ya, ini beberapa hal yang bisa kalian diskusikan dengan mentor, ya. Bagaimana kalian mendiskusikan apa ide bisnis yang kalian coba setelah kalian brainstorming bersama kelompok kalian, kemudian kalian maju ke mentor, ya, supaya terarah sesuai dengan minat dan bakat kalian juga. Oke, kemudian bagaimana kalian bisa mendesain empati bisnis canvas dari hasil survei. Jadi kalau kita mau tahu bisnis apa yang cocok yang kalian mau kembangkan, setiap perusahaan itu pasti melakukan sebuah survei. Ya, nah ini nanti kalian di kelas yang akan diajarin cara membuat surveinya. Ini akan dibantu juga dengan dosen mentor. Oke. Kemudian membuat bisnis model canvas, ya, dan uji kelayakan bisnis. Ini juga sebagai, kalau kita melihat satu model itu paling bagus adalah pakai metode bisnis model canvas. Kita tahu customer segmennya siapa, kita tahu value proposition-nya yang mau diangkat itu apa, kemudian revenue-nya dari mana, cost-nya dari mana, kemudian siapa bisnis partnernya, ya, channel-nya melalui apa jualannya. Nah, itu ada 9 kanvas yang harus kalian isi. Ya, menyusun bisnis plan untuk proposal, kemudian sampai dengan presentasi, kemudian merancang dan persiapan launching. Ini akan menjadi hal-hal yang akan dibahas dengan mentor, ya, dengan mentor kalian. Oke. Nah, setelah 2 semester terakhir kemarin, kita melihat bahwa ada hal-hal yang menurut kita perlu dikembangkan untuk semester ini. Jadi nggak hanya kalau semester yang ganjil tahun lalu kan kita fokus kepada teknologi. Jadi semua kelompok itu harus membuat startup, ya, harus membuat aplikasi, ya. Jadi bisnisnya bisnis teknologi. Tapi ternyata ada beberapa prodi yang protes juga, gitu ya, bahwa Pak, sebetulnya kita nggak terlalu kepengen membangun itu, jadi seperti kayak terpaksa, gitu ya. Kemudian tahun lalu kita coba lihat profil dari peserta kuliah ini, ya. Kita lihat semester yang lalu kan kebanyakan dari pendidikan, ya, dari prodi pendidikan, sehingga kita sepakat untuk lebih terarah lagi, disesuaikan dengan mayoritas.
ya fokusnya kepada berbasis pendidikan, ya inovasi dalam bidang pendidikan, tapi tetap ada nilai-nilai teknologinya juga di situ. Ya, tapi ternyata juga kemarin hasilnya masih setelah kita evaluasi masih banyak kekurangan, sehingga tahun ini kita coba lagi ya membuat bisnis stream yang baru. Jadi kita akan bagi menjadi ada 5 bisnis stream ya. Oke, ada 5. Jadi yang pertama adalah teknologi digital. Ya, buat kalian yang sudah sering memperhatikan dunia digital ya, terutama anak teknik nih, ya baik itu sistem informasi atau teknik komputer yang memiliki kemampuan atau keinginan untuk mengembangkan sebuah startup berbasis aplikasi gitu. Ini bisa masuk ke bisnis stream yang ini ya, atau kalian punya ide kayaknya sekarang saya lebih pengen ngembangin untuk web based, jadi membuat sebuah website untuk berbisnis, itu bisa juga. Oke, jadi ini masuk ke stream yang pertama, teknologi digital. Kemudian yang kedua adalah social entrepreneur. Jadi kalau social entrepreneur itu usaha-usaha yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah sosial, yang mencari solusi-solusi, ya bagaimana masalah sosial di masyarakat itu bisa terselesaikan. Misalnya tentang sampah, misalnya. Kalian merasa bahwa sampah ini punya potensi untuk menjadi sebuah usaha sekaligus juga untuk bisa menjaga lingkungan. Bagaimana sampah dikumpulkan, kemudian waktu 2 tahun yang lalu ya, saya juga dapat satu kelompok yang membuat aplikasi bank sampah, gitu misalnya. Kemudian ada juga yang mengolah kerajinan dari sampah plastik deterjen, gitu jadi tas, ada yang jadi tempat tisu dan sebagainya. Jadi bisnis itu jadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan berbasis masyarakat ya, secara sosial ataupun lingkungan. Oke, itu namanya social entrepreneur. Nanti kalian bisa browsing lagi. Oh, saya kayak cocoknya ini nih. Ya, kalian bisa lihat. Ada kitabisa.com yang kita bisa donasi, ya itu juga termasuk salah satu social entrepreneur ya. Jadi kita donasi, itu nanti digunakan uangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau bencana. Itu bisnis stream yang kedua. Kemudian yang ketiga, ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif ini bisa kuliner, bisa fashion, bisa kriya atau kerajinan atau produk seni ya, musik, fotografi. Ya, ini masuknya ke ekonomi kreatif. Ini kalau kalian tertarik ada satu produk makanan atau yang minuman atau apa yang menurut kalian potensi besar untuk dijual, kalian boleh. Ya. Kemudian yang keempat, jasa dan distribusi. Ya. Kemarin itu banyak yang menjadi membuat aplikasi misalnya untuk jasa print online. Jadi kalian ngeprint cuma pakai aplikasi, nanti diprintkan kemudian dikirimkan. Itu kan jasa ya istilahnya. Atau distribusi sebagai reseller sebuah produk tertentu itu juga boleh. Ya. Jadi selama itu memiliki prospek yang baik, itu silahkan dikembangkan. Jadi kita berikan kebebasan sekarang. Ya, tetap yang namanya bisnis usaha tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi tidak boleh lepas dari itu. Dan potensi yang pertama kali dilihat dari sebuah bisnis adalah potensi bisnisnya. Ya, kemudian resiko, ada waktu, ya ada usahanya sampai dengan modal, itu yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sebuah bisnis. Dan yang terakhir ada stream agrobisnis, baik itu pertanian maupun peternakan. Ya, jadi kalau ada yang senang ya menjadi entrepreneur di bidang agro, ya ini silakan. Oke, nah ini jadi nanti kalian bisa pilih nih. Jadi dari sekarang kalian coba amati ya dari 5 stream ini kalian masuknya kemana. Nah nanti minggu depan saat hari Sabtu kita akan coba kelompok-kelompokkan, akan pertemukan ya orang-orang yang memang tertarik di bidang teknologi
social entrepreneur, ekonomi kreatif, jasa dan distribusi, dan agrobisnis. Ya, nanti kalian akan bertemu dan membuat kelompok-kelompok mahasiswa. Ya, kelompok-kelompok itu terdiri dari 3 paling sedikit sampai dengan 5 orang. Jadi nggak boleh lebih dari 5 orang. Karena kalau terlalu banyak juga tidak bagus ya. Terlalu sedikit juga nanti kalian capek sendiri. Jadi minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Ya, jadi saran saya sih jangan ikut-ikutan ya. Jadi kalian harus coba self evaluation ya. Apa yang menjadi passion, apa yang menjadi hasrat kalian. Jadi sesuatu yang membuat kalian itu senang melakukannya. Ya, itu jangan karena saya dekatnya sama si ini, saya ikut-ikutan deh. Kamu pilih apa? Yaudah saya ikut. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Jadi kalian bisa tentukan berdasarkan minat kalian itu apa. Ya, karena nanti kalian nggak bisa enjoy ngejalaninnya. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini kalian bisa lebih enjoy. Oke? Ya, nanti juga setelah UTS ya kita akan melakukan kunjungan industri. Ya, ini kemarin yang atas ini Pondok Pesantren Nurul Haramain, PWDI Narmada di Lombok Barat. Ya, di sana ada bakery, ada agrobisnis juga. Ya, kemudian sebelumnya kita ke Stipak ya di Banyumolek untuk industri teknologi ya di Mataram. Ya, jadi nanti kita lihat apa yang bisa menarik untuk kita bisa kunjungi. Bisa jadi nanti kunjungan industrinya tergantung streamnya. Jadi kalau teknologi nanti kunjungan industrinya ke bidang teknologi. Kalau agro ya ke agro kayak gitu. Kalau jasa ya ke jasa. Jadi nanti kita akan bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisnis stream. Oke, ini puncaknya nanti pada saat akhir semester adalah Grand Launching Day. Jadi nanti sebagai bayangan, mulai dari pemasaran, bagaimana kalian memasarkan produk kalian agar mereka bisa datang ya ke tempat kalian ya untuk bisa mendengarkan presentasi produknya, untuk bisa mengunjungi booth-nya ya. Jadi ini yang akan kita lakukan sampai dengan nanti kalian melakukan presentasi dan ada penguji minimal 3 orang